Berapa jumlah peserta asesmen nasional tahun 2022 untuk setiap jenjang dan kapan pelaksanaan asesmen nasional baik jenjang SMA sederajat, SMP sederajat, SD sederajat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan menginformasikan ataupun menjelaskan mengenai prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022, khususnya tentang jumlah peserta asesmen nasional, yaitu peserta didik, dan kapan waktu pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Namun sebelum saya menjelaskan informasi tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saat ini sedang mempersiapkan penyelesaian atau penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022 berdasarkan POS ANBK tahun 2022 nomor 013-H-PG.00-2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Dijelaskan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui mengenai jumlah peserta yang akan mengikuti asesmen nasional pada setiap jenjangnya. Di halaman 9 berdasarkan POS ANBK disebutkan bahwasannya untuk jumlah peserta, yaitu di sini disebutkan untuk masing-masing jenjang adalah yang pertama untuk jenjang SD maupun MI, dan yang sederajat itu maksimal 30 peserta didik dan 5 peserta didik sebagai cadangan. Sedangkan untuk tingkat SMP ataupun MTS, yaitu peserta maksimal 45 peserta didik dan cadangannya 5 peserta didik. Untuk jenjang SMA, MA, SMK atau MAK yaitu sebesar atau sebanyak 45 orang peserta didik dan cadangan 5 orang. Selanjutnya untuk jenjang SDLB maksimal 30 orang dan 5 orang sebagai cadangan. Untuk jenjang SMPLB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Untuk SMALB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Untuk jenjang paket A, PKPPS ULA maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Sedangkan untuk jenjang paket B, PKPPS WUSTA maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Serta untuk jenjang paket C, PKPPS ULIA maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Dengan ketentuan Bapak Ibu semuanya, tidak ada penggantian peserta didik yang dipilih untuk mengikuti asesmen nasional pada setiap satuan pendidikan setelah daftar nominasi tetap atau DNT itu diterbitkan. Jadi artinya Bapak Ibu silahkan nantinya dicek untuk masing-masing satuan pendidikan yang terpilih sebagai sampel itu siapa. Nah, untuk kelas SMP, SMA, dan lain sebagainya sudah dipetakan berapa jumlah maksimal dan berapa jumlah peserta cadangannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, lebih lanjut ini saya akan menunjukkan untuk waktu pelaksanaan asesmen nasional bagi teman-teman yang nantinya akan melakukan asesmen nasional baik untuk kelas 10 SMA, SMA, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dulu. Yang menjadi sampel ialah untuk kelas SD atau jenjang SDMI, paket A PKPPS ULIA, dan yang sederajat yaitu kelas 5. Sedangkan SMP, MTS atau paket B PKPPS WUSTA yaitu kelas 8. Sedangkan untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, paket C dan PKPPS ULIA yang sederajat kelas 11. Jadi yang menjadi sasaran kelas 11, dan tadi sudah saya sebutkan untuk SMA itu maksimal 45 dan cadangannya 5. Oke, Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu mengetahui berapa jumlah peserta dan kelas berapa yang akan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer, Bapak Ibu perlu mengetahui penjadwalan untuk pelaksanaan asesmen nasional yang nantinya dilakukan oleh peserta didik atau siswa yang sudah ditentukan sebagai sampel. Oke Bapak Ibu.
Saya akan menunjukkan jadwalnya di sini. Di pos ANBK juga sudah disebutkan untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional peserta didik. Oke Bapak Ibu, sebentar saya tunjukkan jadwalnya untuk masing-masing jenjang ya Bapak Ibu. Untuk jadwal sementara dipetakan 29 sampai 31 Juli itu untuk sinkronisasi simulasi asesmen nasional gelombang 1. Yang kedua untuk 1 sampai 4 Agustus yaitu simulasi asesmen nasional gelombang 1. 5 sampai 7 Agustus sinkronisasi simulasi asesmen nasional gelombang kedua. Dan 8 sampai 11 itu simulasi asesmen gelombang 1, dan 19 sampai 21 itu sinkronisasi gladi bersih untuk asesmen nasional jenjang SMK, MAK, SMA, MA dan SMA LB paket C. Sedangkan untuk gladi bersih asesmen nasional jenjang SMK yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Agustus, untuk sinkronisasi 26 sampai 28 dan pelaksanaan yaitu pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September tahun 2022. Lebih lanjut di sini pelaksanaan asesmen jenjang paket C juga sudah disebutkan yaitu pada tanggal 3 sampai 4 September untuk sinkronisasi gladi bersih asesmen tingkat SMP sederajat 9 sampai 11 September, gladi bersih yaitu 12 sampai 15 September, sinkronisasi 16 sampai 18, pelaksanaan asesmen jenjang SMP atau paket B 19 sampai 22, pelaksanaan asesmen jenjang paket B yaitu 24 sampai 25 September, sinkronisasi simulasi asesmen nasional jenjang SD, MI, SD, LB paket A gelombang 1 23 sampai 25, simulasi yaitu gelombang 1 untuk SD sederajat atau paket A 26 sampai 29 September, sinkronisasi 30 September sampai 2 Oktober, simulasi 3 sampai 6 Oktober, sinkronisasi gladi bersih 14 sampai 16 Oktober, sinkronisasi gladi bersih jenjang SD, MI, SD, LB dan paket A itu 17 sampai 20 Oktober. Untuk sinkronisasi asesmen nasional jenjang SD sederajat gelombang 1 21 sampai 23 Oktober dan pelaksanaannya yaitu 24 sampai dengan 27 Oktober. Sedangkan untuk paket A pelaksanaan di gelombang 1 29 sampai 30 Oktober. Jadi di sini sudah ada ya Bapak Ibu jadwal pelaksanaan asesmen nasional nantinya yang akan dilakukan oleh peserta didik, di mana seperti yang saya sebutkan tadi untuk masing-masing jenjang dan masing-masing satuan misalnya SMP, MTS, SMP LB dan lain sebagainya itu sudah ada pembagian waktunya, sudah ada respondennya atau sampelnya juga, dan sudah ada jumlah sampel yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional untuk peserta didik tahun 2022. Jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen nasional atau target berapa jumlah peserta asesmen nasional untuk jenjang sekolah dari SD sampai dengan SMK dan kapan pelaksanaan asesmen nasional tersebut dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.